Nah, salah satunya Margasari ini kan multimedia kita kunjungan. Bagaimana anak-anak memanfaatkan sarana multimedia yang ada menjadi orang anak-anak yang siap pakai nantinya di menyongsong era industrialisasi 4.0 ini. Dan ini yang terbaru ini Pak dari SMK Bakti Barai Margasari. Itu sudah akan diajarkan cara mengoperasikan drone itu Pak. Drone. Dan siaran ini sangat penting sekali ya. Ini ada sesuatu yang terbaru dari SMK Bakti Praja, nanti akan mengajari anak mengoperasikan drone. Ya. Itu kan jarang sekali Pak diterima oleh siswa di seluruh Indonesia mungkin Pak. Saya pernah bincang-bincang berdiskusi dengan kepala sekolah itu, salah satu keunggulan multimedia di sini kan ke depan itu inovasi dunia multimedia punya itu kan berkembang. Jadi bagaimana ada satu sinergitas antara satu rias pengantin dengan fotonya mungkin dengan drone ini kita manfaatkan sebagai media sebuah untuk production yang luar biasa. Production itu kan nanti akan menghasilkan produk yang luar biasa dan itu akan dihasilkan dari anak-anak alumnus SMK Bakti Praja Margasari. Harapannya kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita Pak ya, pelayanan kita kepada siswa, cara kita kepada siswa agar siswa lebih akrab bersama kita ya, agar menganggap guru itu sebagai teman dan keluarga sendiri yang susah diterapkan. Nah, teman semua kita coba panggil nih siswa kita satu lagi. Dia itu punya bisnis apa dan seperti apa cara dia mengembangkan bisnisnya ya. Kebetulan dia itu berasal dari program studi bisnis daring dan pemasaran Pak. Untuk langsung saja ke sini. Selamat datang Mbak siapa ini? Mbak Lili ya. Teman semua, kita sudah didatangi oleh Mbak Lili ya. Ini juga sudah kami review di live stream sebelumnya, tapi spesial karena kedatangan Bapak Ketua Yayasan, kita coba mereview bareng lagi bisnis atau usaha sampingan yang dijalankan siswa di luar sekolah ya. Apalagi ini masa pandemi, bukan berarti kita tuh malas untuk segalanya ya Pak, malas belajar, malas bekerja. Tentunya harus lebih giat dalam situasi COVID seperti ini. Langsung kita coba ke Mbak Lili untuk menjelaskan apa saja bisnis atau usaha yang dilakukan selama pandemi atau sekolah di rumah. Mbak Lili silahkan. Ya, sebelum pandemi juga kadang sedikit-sedikit ikutin ibu bikin jajan, terus dititipin ke koperasi SMK Bakti Praja Margasari. Nanti hasil uangnya dikumpulin buat bikin lagi, terus nanti kalau udah banyak bisa buat biaya sekolah juga. Apalagi ini kan pandemi, ibu juga nggak ada di rumah. Untuk mengisi waktu luangnya kadang kan di desa kan ada pengajian kayak gitu ya kan Pak. Jadi Lili di rumah tuh bikin jajan-jajan buat itu orang pengajian. Terus di samping itu juga jadi model make up rias. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya alasan misalnya sekolah nggak punya biaya itu sebetulnya nggak ada. Kita yang penting nawa itu niatnya, dan SMK BP Bakti Praja Margasari itu siap untuk memfasilitasi. Contohnya, ini Ananda Lili ini sudah luar biasa kreativitasnya, mereka bisa membiayai sekolah ya tanpa dari orang tua bisa mengembangkan. Jadi salah satunya bisa membuat kue, bisa membuat Terus kira-kira kedepannya pengennya lebih berinovasi seperti apa lagi Mbak Lili? Pengennya sih kan di rumah kan ada lokasi itu kan depan rumah kan sedikit lebar. Pengennya sih ngumpulin dari hasil catering, dari hasil bikin jajan, dari hasil model make up itu mau dikumpulin buat bikin kafe kecil-kecilan di depan rumah. Kan sekarang kan banyak tuh anak muda yang pada nongkrong nanti kayak kafe gitu. Iya. Luar biasa. Jadi ini bisa menangkap satu peluang bahwa karena ada pergeseran perilaku anak-anak milenial ini kan, mereka berinovasi, berkreasi dengan berselancar di dunia media, tapi dengan situasi yang itu semacam kafe ya. Jadi kalau Mbak Lili bisa menangkap itu satu luar biasa peluang yang bisa dikembangkan. Karena sebagai contoh,
anak saya sendiri bergerak di bidang kafe. Jadi dia lulusan akademi padahal dari akuntansi, tapi dia tidak diterima di perusahaan, dia malah nggak mau. Dia sekarang mengembangkan di perkafean dan itu dia bisa menjadi top manajernya sendiri, bisa mengelola sendiri dan bisa menghibur sendiri, dan itu ternyata satu peluang yang luar biasa. Iya. Itu bisa dikembangkan terus ya Mbak Lili, dan ini bisa memotivasi ya yang teman-teman yang lain. Jadi jangan terlalu, ini 3 peluang di Bakti Praja Margasari sudah bisa diterjemahkan oleh para alumnus. Jadi bukan hanya siap bekerja, tadi sekolah sudah memfasilitasi dengan MOU, tetapi Mbak Lili pun saya pengen menjadi wirausaha. Wah, ini kan diharapkan karena ini katanya Yongma itu dulu. Kalau negara itu bisa 10% masyarakatnya bisa bergerak di bidang kewirausahaan, itu pasti negaranya akan maju katanya gitu. Jadi jangan mengandalkan hanya pengen jadi pegawai negeri atau pengen jadi pekerja itu, tapi iya berwirausaha. Jadi pegawai negeri gitu. Iya. Ada yang biasanya melalui bakat dan kreativitas. Benar. Pengen membuka pengen membuka lapangan kerja untuk orang-orang. Nah itu. Jadi ini bisa merekrut karyawan. Betul. Produknya begitu juga ya, ini apa ya? Iya, kalau bisa punya cita-cita begitu luar biasa kan. Jadi bisa menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan kerja. Ya, selamat untuk Mbak Lili ya, kembangan terus bakatnya itu. Oke teman-teman, itu dia yang sangat cantik sekali paparannya dan sangat mendapat respon yang positif dari Bapak Ketua Yayasan kita. Oke, setelah ini kita adegan juga nggak, kalau ada siswa, sekarang ada gurunya nih Pak. Sekarang ada ibu kita yang beliau juga selalu menulurkan ilmunya di bidang tata boga ya. Dan siswa itu juga bisa menerapkan hasilnya ya. Mengajari anak masak, mengajari anak membuat sebuah produk atau jajanan yang itu juga laku di pasaran Pak ya. Oke, kita sambut ibu guru kita yang cakep ya, Ibu Dewi, silahkan. Luar biasa. Selamat datang Dewi. Ya, selamat datang Pak. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber kita yang hot banget ya, Ibu Dewi Agustina. Iya, terima kasih. Oke. Nanti dia akan langsung nih ngobrol dengan Bapak Ketua tentang seputar produk atau program dari beliau yang sudah direncanakan, terutama produk yang sudah menghasilkan dan diajarkan di ekstrakurikuler tata boga seperti itu. Oke, langsung saja nanti kita akan bahas bersama Bapak Ketua kita. Kepada Mbak Dewi dan Bapak Ketua, kami persilahkan. Selamat datang Bu Dewi Agustina. Jadi Ya, ini saya memang sengaja hari ini kedatang ke SMK Bakti Praja Margasari Iya. karena ini salah satu SMK di bawah yayasan yang mendapat apresiatif ya. Iya. Jadi ini SMK kan non teknis sebetulnya, Nggih. lebih ke arah bisnis multimedia itu, tapi saya yang lebih suka salah satu keunggulan di sini adalah bagaimana mereka walaupun tadi siap bekerja, tapi Iya. mereka juga menciptakan siswa-siswa yang siap berwirausaha itu. Iya, Jadi, betul. wah, saya sangat mulia salahnya salah satu siswi bahwa mereka bercita-cita pengen bisa berwirausaha, membuka lapangan kerja dan bisa betul. menampung lapangan kerja yang baru. Iya. Nah, ini kira-kira kiat-kiat yang selama ini diberikan pada siswa-siswi Bu Dewi barangkali ini bisa menjadi dalam rangka program Bakti Praja Setara. Jadi Iya. bukan hanya Bakti Praja Margasari yang unggul, tapi Iya. nanti bisa ditangkap oleh sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Iya. Oke, saya kira itu Pak Ditoba bisa disampaikan ke kami. Iya. Oke, dan khususnya masyarakat biar dengar ini sehingga mereka tidak ragu untuk menyekolahkan anaknya di Iya. sini gitu. Jadi, Iya Pak, Pak Fontana. Terima kasih kepada Bapak Ketua sudah hadir. Kami akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, diantaranya tata boga Pak. Bapak-bapak. Ya, kebetulan dunia kami kan
sebetulnya kategorinya dunia bisnis nih Pak. Iya. Iya, dunia bisnis walaupun arahnya tidak ke tata boga, tapi kami menciptakan ingin membangun anak-anak kami itu sebagai orang yang berwirausaha. Nah, diantaranya ya dari kecil-kecilan dulu Pak. Mudah-mudahan dari sekecil itu akan menjadi besar, ya. Kami harapannya ke sana. Nah, untuk kegiatan ekstra tata boga itu satu minggu itu kalau tidak pandemi itu 1 minggu 1 kali. Untuk dalam artian minggu pertama untuk teori, minggu keduanya untuk praktek, dan begitu pun selanjutnya dalam 1 bulan kegiatan itu 2 kali praktek, 2 kali teori. Karena nun sewu terkadang anak zaman sekarang, zaman nong ya Pak, ya, itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu pegang susuk aja bingung. Ya, betul, ya. Kalau dulu kan ditanya bumbu-bumbu kan tahu. Kalau anak sekarang tidak bisa membedakan bumbu-bumbu antara jahe ataupun dengan yang lainnya, apalagi jahe dengan kunyit itu kalau apa ya, kasat mata kan, oh ini apa kan nggak kelihatan ya Pak, kalau sudah dibuka baru kelihatan. Apalagi zaman sekarang kan anak-anaknya kebanyakan pada mainan HP Pak. Iya, makanya kami berusaha menekan kepada anak agar bisa untuk memasak Pak, walaupun memasak mie, tapi mie itu dikolaborasi menjadi makanan-makanan yang siap, dalam artian kekinian kayak gitu Pak, kekinian yang tidak hanya digodok, digoreng kayak gitu aja, tapi untuk menciptakan hal-hal yang apa ya, yang kecil, yang emperan, tapi harganya memang harga kampungan, tapi rasanya rasa kota. Rasa rumah makan ya Bu. Iya. Dan ini salah satu keuntungan Bu Dewi. Iya. Jadi ini untuk diketahui oleh masyarakat ini, jangan ragu ke depan mau meminang menantu dari para lulusan SMK Bakti. Iya betul Pak. Karena mereka pasti bisa memasak. Pasti bisa masak. Iya makanya kami saya sering lihat bahwa sekecil apapun itu usahamu, yaitu apa ya, maksudnya kamu adalah sebagai direkturnya kan, Bob Sabino kan gitu ya Pak. Jadi bosnya, iya, kamu jadi bosnya, kamu direkturnya, kamu yang pegang semua usaha itu kan ya gitu. Makanya dari sini kami terkadang juga kebingungannya kayak gini Pak. Kadang ada anak yang malas, tapi kami berusaha, apa sih yang kamu mau? Apa sih? Kita menggali Pak. Kita menggali bahwa kemauan anak itu apa. Untuk dalam artian keseharian, apakah bisa menanak nasi walaupun hanya pakai magicom cetet, itu bisa nggak kan gitu Pak? Apalagi makanan-makanan yang sekarang yang sedang ramai itu kopi Pak. Kopi. Iya, kebetulan kami Nur Sewu Pak, ini contohnya kopi ini jelko, jeli kopi, rasanya rasanya boleh Pak. Iya, kopi jeli dan sudah dikemas dengan baik, iya, itu kemasannya karena Non Sewu ini harga ekonomis Pak. Harga ekonomis, kita jual 2.000. Itu dari kita. Makanya kalau mau Non Sewu anak-anak ikut untuk meramaikan, yaitu rasakan dulu, rasakan dulu, baru komentar gitu. Nah, iya kebetulan saya ya Pak, saya pribadi ngobrol dengan anak-anak bagaimana rasanya. Alhamdulillah Pak, katanya memang tadi Pak Dedi bilang nendang Pak. Nendang banget, nendang, iya. Kami pun punya relasi, kebetulan di masa pandemi ini agak turun Pak. Yang tadinya 10, yang aktif 6, karena kami masuknya ke sekolah-sekolah. Iya, kebetulan terbanyak itu kami masuk di Pondok Darul Mujahadah Krukuk. Masuk sana. Iya, bisa masuk sana, satu harinya hampir 200 staf. Itu per harinya. Terus di SMP Bakti Praja pun Nun Sewu Pak, kapasitas untuk masuk ke sana itu mudah sekali.
apalagi per hari untuk pandemi saja itu 50 cup itu habis satu hari Pak. Ini bukti nyata, bukan Iya bukti nyata bukan. bukan hanya promosi. Iya. Jadi ini yang sangat sudah mengena sekali di program yayasan dengan Bakti Praja Setaranya itu. Ternyata kita itu tidak hanya memberikan materi yang sifatnya formal, tapi yang luar biasa ini bisa siswa-siswi di sini itu punya keterampilan lain di luar itu. Makanya ini sesuai dengan harapan kita dan harapan pemerintah. Jadi kita bukan hanya ingin meluluskan anak yang sekolah, tapi bagaimana membekali itu dengan keterampilan lain. Jadi ini ya tadi satu ngepek mantu wong sini nggak rugi wes bisa ya. Dia sudah punya jiwa wirausaha yang luar biasa. Jadi ini yang sedang diharapkan oleh pemerintah. Jadi janganlah kita menjadi menambah pengangguran negara, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuai dengan keterampilan yang ada supaya membuat inovasi dan ini bisa menangkap era sekarang ini. Jadi beberapa siswa sudah kami wawancara, mereka punya bakat-bakat yang luar biasa. Mudah-mudahan lewat bimbingan sentuhannya Bu Dewi ini bisa lebih berinovasi, berkreasi sisa dan Bakti Praja Margasari akan tetap di hati masyarakat. Amin, amin, Pak. Ya tambahan lagi Pak. Oh iya. Satu lagi yang penting biasanya Pak, kalau mendekati bulan puasa itu kami itu biasanya itu bikin kue kering Pak. Oh, kue kering. Iya, anak-anak kue lebaran ya. Iya, kue lebaran. Anak-anak sudah pada tahu resepnya kayak gitu loh. Makanya dipraktekkan, nanti silahkan dijual sendiri. Oh iya, ternyata banyak Pak, banyak yang lulusan kemarin yang ikut Tata Boga itu pada jualan kue kering kayak gitu Pak. Biasanya itu kastengel, itu Bu Dewi yang ada selainya dalamnya itu ya. Nastar Pak. Nastar, Iya. Iya luar biasa. Jadi, nanti kalau ada praktek saya tak lihat lagi ke sini. Oh iya Pak. Ya mudah-mudahan COVID-nya cepat pergi ya Pak. Makanya tetap kita jaga dengan protokol kesehatan, tapi kita tidak boleh surut dalam kreativitas. Kita ciptakan terus ide-ide inovasi siswa sehingga kita ikut membangun program-program pemerintah ini supaya lebih maju lagi ke depan. Jadi ini saya sangat terkesan dan ini nanti tetap akan kita rekam karena SMK Bakti Praja Margasari itu salah satu SMK yang dapat penghargaan kemarin karena bisa upaya ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ada yang lain bisa disampaikan Bu Dewi? Bu Dewi. Boleh. Kue nastar atau kue sering berpuasa berapa? Toples. Siap. Insyaallah siap. Iya. Jangan ragukan kualitasnya. Iya. Jadi harganya harga rakyat tapi rasanya luar biasa ini. Rasanya sultan Pak. Sultan. Gitu Mas Sidi ya. Menyaksikan paparan langsung dari beberapa narasumber luar biasa ya, ada dari siswa dan dari ibu guru kita. Namun sebelum kita akhiri, kita akan coba bertanya kepada Bapak Yayasan lagi. Terima kasih Bu Dewi sudah memaparkan hasil karyanya. Iya. Semoga terus maju usahanya dan SMK Bakti Praja semakin jaya. Amin. Sebelum diakhiri Pak, kebetulan Bapak mau istirahat dulu nih ya. Capek tadi ngomong, gak dikasih minum, saya lupa itu Pak. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Saya pengen kadang saya pernah mendapatkan masukan di masyarakat tentang sekolah mahal Pak. Nah, tanpa mereka itu melihat sarana atau kualitas di sekolah tersebut, dan itu gimana Pak cara menanggulangi seperti itu? Iya, jadi gini, kita sebetulnya dalam mencerdaskan anak bangsa itu tidak bisa diukur dengan nominal gitu ya, tapi bagaimana kita, apalagi Bakti Praja itu kan ibaratnya sekolah swasta ya, tapi yang utama tadi 3P itu tetap kami utamakan. Ya, jadi kita mengapa penampilan? Karena biar anak itu merasa memiliki sekolah yang
masa sekolahnya penampilannya jelek. Yang kedua, pelayanan. Jadi karena apa? Sesuatu itu tetap ikut antara input output. Jadi mahal itu saya kira relatif ya, karena sekolah Bakti Praja Margasari juga pada standar yang masih bisa diterima oleh masyarakat. Tapi yang penting adalah outputnya. Outputnya iya. Itu yang penting. Jadi siswa-siswi yang ada di Margasari pasti kita tadi dengan hasil-hasil yang ada mereka siap, ready for you. Jadi mau kuliah siap, mau kerja siap, kita memfasilitasi itu. Bahkan kita ciptakan bagaimana mereka punya jiwa-jiwa berwirausaha. Luar ya. biasa. Jadi ini yang kita utamakan, bagaimana membuat satu inovasi sekolah-sekolah di bawah Yayasan Bakti Praja termasuk Margasari ini menciptakan para alumnus lulusan ini yang sifatnya tidak akan membawa di pemerintah dengan pengangguran. Ya, dan siap dari segala kondisi yang ada itu, dengan kondisi yang ada. Di era pandemi pun kita tetap cari terobosan-terobosan untuk ada solusinya, apalagi mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Amin, amin, dan dunia industri, dunia investasi berkembang sesuai dengan harapan, dan kita akan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai, sehingga jangan lagi menjadi euforia bahwa investor datang dengan membawa tenaga kerjanya gitu kan. Dulu kan katanya Cina membawa masuk dengan masuk. Sebetulnya kita sudah apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita akan siapkan dengan kurikulum yang ada, dengan pembekalan yang ada, sarana prasarana yang memadai, sehingga kita siap menciptakan anak-anak yang siap pakai lah. Oke, Pak, ini ada pesanan buat Pak dari Ibu Siti Hayati nih Pak ya. Katanya langsung dari Bapak jawabannya ini. Oh iya gitu. Oke, Pak, apa saja tips dan trik menjadi Pak Hartono yang sukses sampai sekarang? Masya Allah. Itu dari Ibu Siti Hayati nih Pak. Coba nih kita akan simak jawaban langsung dari Pak Hartono nih. Silakan Pak. Jadi memang saya usianya boleh dibilang sudah lanjut itu ya. Masih muda ya. Karena dulu saya mengabdi di pemerintah daerah, dan sekarang saya tidak ingin berhenti. Jadi saya yang terinspirasi adalah seperti mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad. Janganlah kita berhenti berkarya. Janganlah jadi, kita berhenti berkarya. Ya, yang penting kita jalani dengan kerja ikhlas ya, kerja keras dan kerja tuntas. Jadi ibaratnya kita tidak apa yang akan saya peroleh dari sana enggak, tapi yang penting apa yang bisa saya berikan di Bakti Praja ini. Jadi karena ini adalah dunia pendidikan, jadi kami ingin menciptakan siswa-siswi ex Bakti Praja ini menjadi, syukur besok ada menjadi politisi, ada yang jadi manajer, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi semua bergerak di bidang adalah orang-orang atau anak-anak yang dulunya dari Bakti Praja. Itu Bu Siti Hayati dikasih tipnya tuh ya, diingat-ingat tuh biar sukses seperti Pak Hartono ya. Dan tentunya teman-teman semua, kita akan akhiri siaran ini ya. Jam 12:10 masih ada waktu 4 menit ya, kita akan coba closing bersama Pak Hartono dengan pesan kesan Pak. Ini yang terakhir banget ya Pak, pesan kesan untuk seluruh masyarakat atau yang sedang menonton itu Pak. Ya, terima kasih. Ini khususnya pada masyarakat Kabupaten Tegal pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya, bahwa apapun bentuknya dunia pendidikan adalah dunia yang sangat vital, sangat penting, dan kami dari Yayasan Pendidikan Bakti Praja mengambil sebagian peran yang mungkin pemerintah memberikan kepercayaan pada kami selaku lembaga untuk bisa ikut mencerdaskan dan menyiapkan anak-anak bangsa ini khususnya Kabupaten Tegal menjadi anak-anak yang siap pakai dalam 3 sasaran, misalnya pengen melanjutkan kuliah siap, untuk bekerja siap, untuk berwirausaha juga siap. Jadi kita mencoba dengan slogan Bakti Praja Setara, kita akan didik, akan kita tempa dengan berbagai, salah satunya bukan hanya materi secara formal, tapi karakter juga kita siapkan. Jadi anak-anak ex Bakti Praja ya disiplinnya boleh dipertanggungjawabkan, keimanannya atau supaya mereka menjadi anak yang baik, supaya berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa gitu. Dan yang intinya mereka juga siap pakai di segala bidang. Dan kami menghimbau pada masyarakat, Bapak Ibu, orang tua, anak-anak khususnya,
jangan ragu untuk sekolah di sekolah-sekolah Bakti Praja, khususnya di SMK Bakti Praja Margasari.